Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma'bad. Pada kali ini kita akan mengkaji kembali kitab Safinatun Najah dengan tema pembahasan syarat-syarat sholat. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasl suci surutus sholati utawi pira-pira syaratnya sholat iku samaniyatun ana 8. Taharatul hadatsa ini suci ne saking hadas loro. Atau harotulan suciane najasati saking najis fitsaubi dalam pakaian wal badani lan badan wal makani lan panggonan satrul aurati lan nutup aurat istiqbalul kiblati lan menghadap kiblat wa dukhulul waqti lan manjinge waktu wal ilmu lan ngawuri bi fardiyatiha kelawan fardune salat Allah ya ta kita lan yen ora meyakini fardhon ing siji fardhu min furudhiha saking pira-pira fardhune salat meyakini sunatan ing sunat wajitinabul mubtilati lan ngedawi pira-pira perkara kang batalake salat. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat salat itu pada kitab Safinatun Najah ini ada 8. Yang pertama adalah bersih atau suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Penjelasan hadas kecil ataupun besar ini nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Selanjutnya adalah bersih dari najis. Kita ketika sholat diharuskan bersih dari najis, baik yang ada di badan kita. Jadi badan kita harus steril, nggak ada najis sama sekali. Ataupun di pakaian entah baju, sarung, mukena, dalaman dan lain sebagainya, itu harus benar-benar bersih dari najis. Terus yang terakhir adalah tempatnya juga harus bersih dari najis tempat kita sholat itu. Jadi tidak masalah kita sholat dimanapun asal tempat itu bersih, kita juga bersih, pakaiannya juga bersih dari najis. Selanjutnya adalah menutup aurat, satrul aurah. Menutup aurat bagi pria itu antara pusar sampai dengan lutut, bagi perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan. Dan nanti akan dibahas detail di video selanjutnya. Terus syarat selanjutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu, yang dimaksud kiblat itu Makkah ataupun Ka'bah. Jadi kalau kita di dalam kota Makkah berarti kiblatnya harus menghadap ke Ka'bah. Bagi yang di luar kota Makkah seperti kita di Indonesia, sholatnya harus menghadap arah Ka'bah di negara kita. Seperti itu. Kalau di Indonesia terutama di Jawa Timur, arah Ka'bah di sini itu menghadap ke barat. Detailnya barat berapa derajat saya kurang tahu ya. Bisa dicek sendiri. Apalagi sekarang ada aplikasi untuk mencari arah kiblat. Selanjutnya masuknya waktu. Jadi kalau kita sholat duhur ya harus dilakukan di waktu duhur, masuk sholat duhur dulu baru melakukan sholat duhur. Itu juga sholat maghrib, asar, isya, subuh, seperti itu juga harus dilakukan di dalam waktunya. Terus mengetahui syarat selanjutnya adalah mengetahui fardu-fardunya dan hukum dari sholat tersebut. Misal sholat duhur itu fardu, kita harus paham sholat duhur itu hukumnya fardu, asar juga gitu, maghrib, isya, subuh. Begitu juga dengan fardu-fardu dari sholat-sholat tersebut. Apa saja sih yang diwajibkan dalam sholat tersebut, kita harus paham detail. Terus selanjutnya tidak boleh meyakini salah satu fardu dari sholat sebagai sholat sunat. Jadi kita tidak boleh salah paham dan menganggap bahwa kefarduan atau salah satu fardu dari sholat itu
diyakini atau dianggap sebagai salah satu sunnah. Misal Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam sholat itu kan hukumnya fardu. Kita tidak boleh meyakini atau menganggap bahwa Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Terus yang terakhir menjauhi atau menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu misal kita kena dalam keadaan hadas itu membatalkan sholat. Terus kemudian terkena najis. Terus kemudian auratnya terbuka. Terus kemudian berbicara yang dapat difahami, baik itu satu huruf ataupun dua huruf. Misal ditanya orang, terus kita menjawab ya, seperti itu kan cuma dua huruf ya, tapi bisa difahami, itu juga bisa membatalkan sholat. Dan banyak hal lain, dan akan ada video tersendiri yang membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Saya rasa sekian, itu tadi 8 hal yang menjadi syarat-syarat sholat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.